Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pembahasan. Fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu aliran menyimpang. Enggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya, contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Masanya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insya Allah sampai besok juga nggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya, thumma innahu hadatha. Kemudian terjadilah thumma innahu hadatha, kemudian terjadilah fi amin alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, pada tahun 1330 Hijrah. Ya. Tahun 1330 Hijrah. Saya ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Nah, berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang ya. Beliau kisahkan tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah, muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, bukan kelompok biasa tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi kata beliau tanah Jawa tadinya semuanya baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan, berbeda dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan, wa ara'un mutadafi'ah, bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang, ya, melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya, itu tidak mudah. Tayyib. Ingat betul ini ya. Saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun masih lupa juga, Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Saya cepat ya, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Baik. Di halaman ke-10, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung, paragrafnya bisa yang kedua. Tapi kalau pecah bisa yang ketiga. Baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum
Rafidhiyun. Di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa. Ya, minhum di antara mereka Rafidhiyun adalah aliran Rafidhiyun. Ketika Ustadz Adi Hidayat mengisi kajian di depan para jemaahnya, beliau ternyata mengkaji isi dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini merupakan salah satu karya dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Namun sayang seribu sayang, ternyata kajian Ustadz Adi Hidayat tersebut mendapat kritikan dari sebagian orang. Bahkan ada orang yang berani menuduh Ustadz Adi Hidayat telah melakukan kebohongan atas nama pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah kami telusuri dari berbagai sumber berita yang ada tentang penyebab tuduhan bahwa Ustadz Adi Hidayat telah berbohong atas nama pendiri Nahdlatul Ulama tersebut, ternyata itu hanya karena Ustadz Adi Hidayat melakukan pemotongan lafaz yang terdapat di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana salah satu lafaz yang dilompati oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut berbunyi, wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Inilah lafaz yang dipotong oleh Ustadz Adi Hidayat. Arti lafaz ini adalah, dan di antara mereka kelompok-kelompok yang ahli bid'ah tersebut, ada kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan pendapat Rashid Ridha. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi, dan mereka mengambil bid'ah dari Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi yang kita kenal adalah penggagas aliran Wahhabi. Lagi teman-teman ya, wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi, dan mereka juga mengambil bagian bid'ah yang dilakukan oleh Ahmad Ibn Taimiyah dan dua muridnya yang bernama Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Inilah redaksi lafaz yang dipotong oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut teman-teman ya. Jadi ternyata orang-orang yang menuduh Ustadz Adi Hidayat telah melakukan kebohongan atas nama pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sebenarnya hanya merasa berat ya, hanya merasa berat ketika Ustadz Adi Hidayat memotong lafaz ini. Tetapi apakah benar pernyataan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini telah melakukan kebohongan atas nama pendiri Nahdlatul Ulama hanya karena beliau memotong atau langsung lompat ke lafaz berikutnya yang berbunyi wa minhum rafidhiyuna tadi teman-teman? Bagi kami pribadi, pernyataan Ustadz Adi Hidayat melakukan kebohongan ini sangat kurang tepat sekali. Karena yang namanya bohong itu ketika beliau tidak mengatakan, seumpama Hadratus Syekh tidak mengatakan A, tetapi Ustadz Adi Hidayat mengatakan A, ini baru berbohong teman-teman. Tetapi ini tidak, Ustadz Adi Hidayat hanya langsung loncat ke tema atau pembahasan yang sesuai pembahasan Ustadz Adi Hidayat. Saya pikir Ustadz Adi Hidayat itu tidak pernah melakukan kebohongan atas nama pendiri Nahdlatul Ulama kalau kasusnya seperti ini. Tidak, bahkan kami sendiri sebagai salah satu dari orang-orang lembaga Bahthul Masail, ketika membacakan ibarat, kita sering kok berkata ila angkol. Nah ini ya, ila angkol. Kalau saya ila ancol biasanya ya teman-teman ya, untuk guyon. Itu artinya apa? Hanya untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu lama. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi jelas benar-benar ada di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Ulama, dan kami sendiri punya kitabnya teman-teman. Benar sudah seperti itu, cuma Ustadz Adi Hidayat melakukan pemotongan, langsung diloncat hanya untuk menyingkat waktu saya kira teman-teman. Dan Ustadz Adi Hidayat sudah menjelaskan sebelum melakukan itu kok. Jadi saya rasa tidak perlu kita mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu berbohong. Enggak,
jelas seperti itu bukan bohong namanya, bukan gitu loh. Kayak kita ini ya membaca Al-Quran kan terkadang langsung dari juz keberapa, dan kita nggak baca Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah. Masa kita bohong atas nama Al-Quran seperti itu? Kan tidak teman-teman ya. Harap dipahami makna bohong itu sendiri teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.